Engkaulah ya Tuhan yang telah menyertai kami semua dari tempat kami masing-masing berangkat menuju tempat ini. Kami berada di puncak di mana kami bersama-sama rindu akan kehendak-Mu lebih besar lagi dinyatakan ya Bapa di sorga untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memeliharakan pelayanan ini menjadi berkat yang besar untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan terkhusus kami rindu agar semakin diperlengkapi supaya kami siap melaksanakan, menyaksikan tugas kami, menyaksikan kasih Kristus yang sempurna. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami datang ya Tuhan dengan satu kerinduan yang besar, karena kami menyadari bahwa pertama-tama hidup kami sungguh sangat diberkati oleh Tuhan. Dan sejak kami tahu bahwa di dalam Kristus kami telah dipenuhi, sejak saat itu kami rindu ya Bapa supaya seluruh kehidupan kami, waktu dan segala sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kami boleh serahkan itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di tempat ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama Jemaat Kudus-Mu ya Bapa, Gerika Makedonia, Jakarta Timur. Tuhan Bapa di sorga, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Bukan karena kuat, gagah, dan kepintaran dan kehebatan kami ya Tuhan. Engkau mempercayakan kepada kami Bapa di surga, pelayanan ini adalah pelayanan untuk kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan jika 1-2 hari ke depannya ya Tuhan, kami boleh serahkan hidup kami dengan perenungan yang sungguh-sungguh ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami sudah sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2024 ini, dan kami akan memasuki tahun 2025. Dan kerinduan kami Tuhan, lebih besar lagi Tuhan Yesus, berkat kasih karunia-Mu menyertai pelayanan kami dan kehidupan kami. Kami tahu juga ya Bapa di surga, tidak sedikit tantangan dan masalah yang harus akan kami hadapi ya Bapa. Tapi kami siap ya Tuhan, karena kami tahu bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah umat-Mu yang kudus ya Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak Tuhan, anak-anak kami semuanya, mulai dari yang terkecil sampai kepada orang tua yang paling dewasa. Kami semua merendahkan diri dan bersandar kepada-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus, selama kami berada di tempat ini Tuhan, ada satu perenungan yang mendalam ya Tuhan di dalam diri kami, yang mungkin kami lewatkan di dalam hari-hari kehidupan yang kami jalani sehari-hari di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Tapi di sini Tuhan Yesus, kami ingin supaya kerinduan kami agar kesadaran yang lebih besar Tuhan perluas lagi di dalam pikiran dan hati kami dan di dalam persekutuan kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa dimaksimalkan dan diberdayakan oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu ya Bapa sekembalinya kami dari tempat ini ke tempat kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami memulaikan ibadah sesi pertama ya Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai perjalanan kami dari Jakarta sampai tiba di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah situasi udara begitu segar dan hati dan pikiran kami juga begitu terbuka, dan segala makanan, minuman, dan apa yang dipersiapkan ya Tuhan, kami percaya itu akan memberikan kami kekuatan baru untuk bisa bersama-sama melakukan seluruh rangkaian acara yang sudah dipersiapkan sampai selesai. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami masih mendoakan saudara-saudara kami yang menyusul, yang masih mengambil bagian di dalam pekerjaan mereka hari ini ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan Yesus supaya
keberangkatan mereka menyusul ke tempat ini bisa disertai oleh Tuhan dan mereka bisa sampai tidak kekurangan suatu apapun. Supaya besok hari dalam ibadah minggu, ibadah raya kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus dengan seluruh pikiran, hati dan tenaga dan segala karunia yang Tuhan berikan. Kami mau persembahkan semaksimal mungkin kepada Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu dan menegaskan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan bahwa kami sungguh sangat lebih serius lagi untuk melayani Tuhan dan kedepannya kami percaya semuanya akan menjadi lebih nyata lagi. Terima kasih atas berkat Tuhan, kecukupan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih juga untuk segala berkat Tuhan untuk mendukung studi daripada anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan anak-anak kami terlantar, tetapi Engkau memberikan kami berkat-berkat Tuhan untuk bisa mendukung pendidikan mereka semuanya. Terima kasih juga untuk kesehatan orang tua. Terima kasih juga untuk semangat yang luar biasa yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Dengan penuh kesadaran ya Tuhan, kami rindu menyanyi dan memuji nama-Mu ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan Yesus supaya kesatuan hati kami semakin diteguhkan oleh Roh Kudus. Kesatuan hati kami untuk melayani Tuhan dan mempersembahkan hidup kami hanya kepada-Mu ya Bapa, supaya semakin nyata kehendak Tuhan, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati, menyertai selama kami berada di tempat ini Tuhan, kiri kanan depan belakang di sekitar tempat kami berkegiatan ya Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati. Cuaca yang baik Tuhan berikan bagi kami, supaya kami Tuhan bisa melaksanakan seluruh rangkaian acara yang sudah dipersiapkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah hadir di sini Tuhan. Kami dikumpulkan ya Tuhan Yesus, kami dipersatukan di sela-sela kesibukan kami Tuhan Yesus. Ada kerinduan kami bersama, Tuhan wujudkan, dan kami nyatakan rasa syukur kami kepada-Mu ya Bapa di dalam surga untuk semuanya ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami serahkan semuanya acara kami Tuhan yang sudah disusun sedemikian rupa menjadi berkat dan kekuatan baru bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, shalom. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Siapa yang belum sarapan pagi di sini? Saudaraku belum sempat tadi pagi. Kalau saya sudah sarapan, sudah minum kopi dan sudah lengkap semuanya, saudara-saudaraku ya. Dan puji Tuhan, saudaraku. Ya, puji Tuhan, anak-anak kita semua bisa berkumpul lagi, saudara-saudaraku, di tempat yang khusus kita pilihkan di sini. Dan kalau anak-anak ini dulu, saudaraku, masih kecil-kecil, mereka kemana saja orang tua, pasti mereka ikut. Betul ya? Ya, apa aja yang dimakan oleh orang tua, itu juga yang dimakan oleh mereka. Betul ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, kemudian mereka sudah tamat sekolah, kemudian mereka sudah bekerja, apalagi sudah berkeluarga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tidak gampang untuk menentukan bagaimana supaya kumpul semuanya. Ini orang tua yang masih membesarkan anak-anak, yang masih sekolah, belum merasakan sekarang ini, karena anak-anak masih ikut orang tua. Orang tua ke pasar, anak ikut ke pasar, orang tua ke pesta, anak-anak ikut ke pesta. Tapi kalau suatu saat kalau anak-anak sudah
bekerja dan bekerja mungkin di tempat yang jauh atau barangkali padat jadwalnya, walaupun dekat nggak bisa juga secepat itu untuk kumpul, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi berbahagialah Bapak Ibu Saudaraku, kita, ya saya juga sebagai orang tua sangat berbahagia bisa kumpul dengan anak-anak hari ini, karena Bapak Ibu Saudara, salah satu kebahagiaan orang tua adalah kalau anak-anaknya yang dibesarkannya, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang bisa berkumpul bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara untuk kita semuanya hari ini. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau kita sampai di sini, tiba di sini Bapak Ibu Saudaraku, semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena Bapak Ibu Saudaraku, ada Alkitab mengatakan manusia merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Dikala apa yang kita rencanakan dan itu menjadi nyata sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti Tuhan yang berkehendak. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya semua jemaat kudusnya Tuhan, ya. Kita membawa keluarga kita ke sini, ya, saudaraku, kita semua berkumpul sebagai jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, ya, bahkan dari yang terkecil di sini, ya, ada Markowi, ya, betul, ya. Nah, Mateo Markowi Simamora, yang paling kecil di sini, ya. Itu dia. Jadi Bapak Ibu Saudara juga perlu mendengarkan suara dia. Ya, amin. Iya dong. Ya, supaya jangan hanya suara orang dewasa aja yang didengar juga lah suara anak kecil. Supaya biasa juga mencintai anak kecil, ya kan? Karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang memberikan di tengah-tengah kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, puji Tuhan sekali lagi. Tadi macet, ya. Dan akhirnya walaupun agak telat, ya, kita sampai di sini, tapi kita lihat bahwa Tuhan menyertai semua perjalanan yang kita lakukan. Dan tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memasuki sesi yang pertama. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya kita yang hadir di sini. Silakan mengikuti dengan baik Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan karena memang jadwal kesibukan kita ada yang berbeda, ada juga yang akan pulang hari ini karena barangkali besok ada tugas di gereja, atau hari Minggu juga ada yang pulang sorenya karena hari Seninnya sudah harus bekerja. Tidak apa-apa, ya. Seberapa yang dapat yang Bapak Ibu Saudara serap atau yang bisa ditangkap dari setiap pembelajaran kita di sini, intinya adalah kita tetap bersyukur. Dan ingat Bapak Ibu Saudaraku, ya, kami informasikan juga bahwa setiap pembelajaran firman Tuhan yang kita sudah rancangkan Bapak Ibu Saudara, kita sampaikan dari sini, dari tempat ini, dari Cisarua tempat ini, itu akan di upload juga melalui video di channel YouTube Gerika Makedonia. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti bisa memutar kembali kalau tidak bisa mengikuti seluruhnya selama ada di sini, ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mencoba untuk sama-sama Bapak Ibu Saudaraku merenungkan bersama-sama, memikirkan bersama-sama topik kita yang pertama, yaitu, ya, mengapa kita ada di sini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari saat ini kita semua harus belajar untuk mengetahui alasan yang kuat apabila kita melakukan segala sesuatu. Amin. Sebab firman Tuhan mengatakan, ya, lakukanlah segala sesuatu, apa dikatakan Bapak Ibu Saudara? Seperti sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu memperoleh upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu semuanya adalah
Nah, Bapak Ibu Saudara, mulai dari sekarang, ya, pesan-pesan yang saya sampaikan, yang Tuhan sampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk melakukannya, belajarlah untuk mengikutinya dan menghidupinya. Karena saya percaya, ya, pesan-pesan Tuhan yang disampaikan selama kita di sini itu sangat berharga dan menopang hidup saudara dan saya. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belajarlah untuk menghafalkan, ya, ayat-ayat firman Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, dari apa yang Bapak Ibu Saudara saksikan selama ini di dalam gereja kita, siapa yang biasa memperdengarkan dan memperlihatkan bahwa mereka menghafal ayat firman Tuhan? Itu adalah anak-anak. Ya, mereka sudah memberikan teladan kepada kita. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mempunyai, dan saya, ya, ini harus saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengakui bahwa kita semua dipakai oleh Tuhan untuk saling belajar dan tidak ada yang lebih hebat satupun, hanya Tuhan Yesus yang hebat, amin. Maka kita juga harus belajar dari anak-anak itu, amin. Ya, karena Tuhan yang membuat itu, saudara. Ya, itu yang mau kita lihat di sini. Bagaimana kita selama 3 hari nanti di sini, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mendapatkan satu penegasan. Amin. Kita harus mendapatkan satu penegasan di dalam hati kita masing-masing. Penegasan apa, Bapak Ibu Saudara? Penegasan bahwa kita mau berubah dan berani berubah menjadi lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, saudaraku. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita yang mereka menyampaikan ayat hafalan firman Tuhan di depan setiap hari Minggu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi saya itu adalah contoh teladan yang harus saya tiru juga. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena firman itu adalah firman yang hidup. Amin. Amin. Tidak mungkin bisa hidup di hati kita sesuatu yang tidak kita ketahui. Pasti yang kita sadarilah yang hidup di dalam diri kita. Itu berkaitan dengan hal rohani. Kalau hal jasmani, Bapak Ibu Saudaraku, itu otomatis, ya, automatically secara dengan sendirinya itu akan bergerak sendiri, Bapak Ibu Saudara. Darah kita akan mengalir, ya, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bernafas terus, Bapak Ibu Saudara, tidak usah diperintah, tidak usah harus dilatih. Tapi kerohanian Bapak Ibu Saudara tidak ada seperti itu. Ya, kerohanian itu adalah sesuatu yang harus di-exercise. Amin. Ya, sesuatu yang harus dilatih. Makanya Paulus bilang, latihlah dirimu beribadah. Amin. Ya, karena Bapak Ibu Saudaraku, karena kita adalah, ya, dari sononya kita bukan hidup di dalam zaman kesucian, tapi kita sudah menjadi warisan daripada nenek moyang yang sudah berdosa. Jadi kita itu mempunyai kendala. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap orang yang tidak menyadari itu di dalam dirinya, maka dia akan diperintah oleh insting yang dikuasai oleh hidup lama. Tapi setiap orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti mengalami perubahan, transformasi. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, itu sebabnya, saudaraku, saya akan mengajak kita untuk melihat dulu. Kita akan lebih banyak, Bapak Ibu Saudaraku, di sini, ya, memikirkan. Jadi kita di sini bukan lagi hanya sekedar apa? Mendengar. Memang mendengar itu adalah awalnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena iman timbul dari pendengaran. Tapi lanjutkanlah kepada sebuah analisa. Amin. Ya, memikirkan. Karena Paulus mengatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Bapak Ibu Saudara.
Jadi bukan dikatakan sambil lalu lah. Yang penting ya apa namanya? Yang penting kita hadir, tidak begitu. Bapak Ibu Saudara, kehadiran kita di dalam tubuh Kristus, semua kita anggota tubuh Kristus kan? Iya, kehadiran kita di situ Bapak Ibu Saudara bukan hanya pajangan. Amin. Iya, kehadiran kita di dalam tubuh Kristus itu ada maksud Allah untuk sebuah pemberdayaan. Amin. Dan itu yang harus kita terbuka kepada pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ya kita akan lebih banyak nanti juga akan berdiskusi sesudah saya sampaikan pokok-pokok apa yang menjadi fokus dalam sharing kita, diskusi kita. Kita tidak punya kesempatan seperti ini kalau di dalam ibadah pertemuan-pertemuan ibadah kita, ibadah minggu atau ibadah minggu kan? Kenapa? Kita Bapak Ibu Saudara sudah sengaja di sini untuk meninggalkan dulu sejenak segala kesibukan kita, amin. Bebaskan dirimu, amin. Ya, kalau nanti ya untuk kita rileks juga secara jasmani, secara lahiriah, ada yang mau mandi-mandi dan seterusnya, berenang, nanti ada waktunya Bapak Ibu Saudara. Kita akan coba untuk memikirkan dulu, yaitu memahami alasan yang tepat Bapak Ibu Saudara mengapa kita ada di sini. Saya mengajak kita untuk melihat dulu dari Lukas pasalnya yang ke-15. Nah, saudara, kita akan banyak membuka ayat Alkitab, tetapi kita akan membaca dengan cepat saja karena kita akan menyelesaikan semua pokok-pokok yang harus kita dengarkan pesan-pesan intinya Bapak Ibu Saudaraku. Dari Lukas pasalnya yang ke-15, ya, saya minta tolong satu orang ya membacakan untuk kita Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas pasal 15 mulai dari ayatnya yang ke-11. Ya. Di sini saudara-saudara, siapa yang sudah tahu cerita dalam perikop ini? Ini judulnya disebutkan di situ apa? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Siapa yang sudah tahu? Selain daripada pengkhotbah, ya. Siapa yang sudah tahu cerita ini? Kalau Bapak Ibu Saudara tidak tahu, berarti belum membacanya. Berarti PR kita masih banyak kan? Ya, banyak Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Nah, cerita tentang dikatakan di sini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Boleh sebutkan satu apa yang kamu ketahui ciri dari cerita ini? Satu aja dulu. Ya, nanti akan kita baca. Yang paling berkesan, ya. Yang paling berkesan yang anaknya menyerah berjuang di luar terus kembali lagi. Sama yang bapaknya mau menerima anak. Oke, baik. Ini cerita perumpamaan dalam hubungan dengan keluarga. Itu kita kan keluarga di sini semuanya. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, baik. Ya, saya akan membacakan saja supaya Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dengan baik. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Katanya, kata yang bungsu. Kata yang bungsu apa yang sulit? Yang sulung. Yang bungsu ya kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini soal apa? Warisan. Oke, ya. Tapi ini ingat perumpamaannya. Perumpamaan itu harus ditafsir apa artinya. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsunya menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berkoyak-koyak. Ini orang yang bijaksana atau tidak? Tidak. Itu satu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi dia anak yang bungsu ya. Biasanya yang minta warisan duluan anak sulung. Tapi ini yang bungsu. Hebat juga dia ya. Ya, tapi namanya juga perumpamaan ya. Kita lihat dulu ya.
Saudara, ya ini anak yang bungsu. Kemudian saudara, dihabiskan itu, diboroskannya itu semua harta warisannya dengan berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, apa? Timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Memang, karena di dunia ini tidak satu musim. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang yang bijaksana belajarlah kepada belajarlah kepada semut. Ya, yang apa? Yang kalau pada musim pada musim kemarau dia, ya musim panen dia menyimpan persediaannya, ya kan? Lalu kalau di musim penghujan dia tidak bisa cari makan keluar, lalu dia bisa memperoleh ada bekalnya. Kalau anak ini bagaimana? Kebalikannya kan? Dia berfoya-foya. Dia 15, lalu ia pergi dan bekerja pada orang. Tadi apa hasilnya? Melarat dan timbullah apa? Bencana kelaparan. Ya, saudara, karena di dunia ini tidak ada kestabilan. Tidak ada. Bapak Saudara, ini adalah tempat di mana terjadi perubahan, bahkan kadang di luar daripada kemampuan orang memprediksi, ya. Nah, ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa? Menjaga babinya. Wah, ngeri kali Bapak Ibu Saudara. Padahal ini adalah anak orang kaya. Ya. Nah, ternyata dengan hukum alam pun Bapak Ibu Saudara, manusia itu bisa takluk juga. Kalau sudah terjadi banjir di mana-mana, yang merasa sudah mapan hidupnya, sudah mempunyai harta benda, sudah punya rumah mewah, punya mobil ini, kalau datang bencana bagaimana? Bisa ditahan? Tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, alam itu juga menjadi tempat malapetaka untuk membuktikan bahwa manusia itu tidak memiliki kekuatan untuk selamanya. Hanya Tuhan yang punya. Amin. Ya, hanya Yesus yang memiliki kekuatan yang telah bangkit dari antara orang mati dan menyelamatkan kita semua. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ dikatakan, ya, setelah dia bekerja tapi hanya untuk mendapatkan makan saja, dan di ayat 16 dikatakan lalu ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Makin ngeri. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mendengarkan nasihat yang baik itu pasti menghadapi masalah yang akan membuat hidupnya digelayuti oleh hal-hal yang negatif. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadilah bijaksana menjadi orang kudusnya Tuhan. Amin. Ya, jadi orang percaya, jadi orang kudusnya Tuhan, orang yang sudah diselamatkan. Jadilah menjadi orang yang bijaksana. Alkitab ini sudah cukup bagi kita untuk menjelaskan bagaimana kita seharusnya hidup berkenan kepada Tuhan. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan, ya, ayat 17, lalu ia apa? Menyadari keadaannya. Rupanya manusia itu, Bapak Ibu Saudara, akan tiba juga pada tingkat suatu masa dia akan tiba di pada titik apa kesadarannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu jadi dia setelah melihat keadaannya begitu mengerikan, ya, dia sudah sampai di tingkat penderitaan yang sangat paling mendasar, Bapak Ibu Saudara. Karena yang paling mendasar itu dalam kehidupan adalah apa? Urusan apa? Ya, urusan ini, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang dikatakan oleh Abraham Maslow, ya, bahwa kebutuhan manusia yang paling dasar adalah, ya, soal makan dan minum. Makanya kita bekerja keras, amin Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak jadi pengemis di dunia ini. Ya, amin. Iya, karena pasti kita juga mendapatkan bagian di sini untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keperluan kita. Amin. Iya, Saudara.
Tapi orang ini, saudara, sampai di tingkat kebutuhan yang paling dasar pun, saudaraku, dia sudah tidak mampu mengadakannya lagi. Dan saudaraku, itulah keadaan yang paling terhina yang dialami oleh anak ini. Ya, lalu saudaraku, setelah itu dikatakan, ya, di ayat berikutnya, aku akan bangkit dan pergi kepada siapa? Pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku ini telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Bapak itu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kita lihat di sini sampai situ aja dulu yang kita baca. Karena kita ingin melihat di sini Bapak Ibu saudaraku, ya, apa yang kita sebutkan anak ini, kata-kata apa yang bisa menggambarkan penilaian kita terhadap tindakan daripada anak bungsu ini, Bapak Ibu saudara. Ya, siapa yang bisa memberikan pendapat? Tadi Cherry sudah apa yang kita sebutkan ini anak ini. Kalau contoh orang yang seperti ini, Bapak Ibu saudara, ingat Bapak Ibu saudara, ini memang adalah perumpamaan tentang hubungan Allah dengan bangsa Israel. Lihat konteksnya dulu, ya, bahwa bangsa Israel itu terlalu jauh dari hadapan Allah Bapa di surga menuruti keinginannya, sampai mereka menderita dan sampai diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Tapi suatu saat mereka akan bertobat pada akhirnya. Pada saat Yesus datang kedua kali, disitulah nanti akan memulihkan hidup mereka. Anak yang hilang, ya, ditemukan kembali. Itu konteksnya di sini. Tapi kita bisa belajar hal, ya, prinsip, atau kita belajar hal nilai-nilai yang lain dari cerita ini. Ya, kalau diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, inilah anak yang apa? Anak yang bagaimana? Gak tahu diri. Oh, keras juga ya. Apa? Serakah. Ada lagi apa? Siapa lagi? Kalau saya penilaiannya sebenarnya langsung aja sebutkan penilaian. Oke, sudah sama. Sama berarti dengan yang lain. Yang berbeda, yang lain apa? Bapak Ibu saudara, sebutkan saja. Dia setelah dia tidak tahu diri, terus dia sadar. Ya, itu udah dua ya. Yang lain satu-satu aja dulu. Terima kasih. Ya, yang lain apa? Bandel. Ini guru nih yang ngomong nih. Apa dia ngomong sama mahasiswa bandel? Nah, Bapak Ibu saudara, apa kita sebutkan orang seperti ini? Iya kan? Bapak Ibu saudara bisa lihat nggak orang ini, anak ini? Ya, kita masih hanya menilai bahwa dari hal yang negatif yang dia lakukan, tapi belum menyentuh kepada prinsip kita menarik pelajaran dari situ, dari komentar kita. Ya, nah itulah sebabnya Bapak Ibu saudara, kita belajar dari sini. Inilah anak yang tidak bijak. Ya, sangat mengerikan orang yang tidak bijaksana itu, Bapak Ibu saudaraku. Itu akan menuju kehancuran hidupnya. Ya, Bapak Ibu saudara. Nah, kenapa anak ini tidak bijaksana, Bapak Ibu saudaraku? Siapa yang bisa jawab? Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, Bapak Ibu saudara. Ya, mengapa kita ada di sini? Apa hubungannya cerita anak yang hilang ini dengan kita jemaat Gerika ada di sini, Bapak Ibu saudara? Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya Bapak Ibu saudara? Karena kita pun masih harus belajar menjadi orang yang bijaksana. Amin Bapak Ibu saudaraku. Tapi bijaksana menurut siapa? Karena tiap orang juga merasa bahwa dia paling bijaksana. Amin. Iya. Tapi kita kan harus punya standar Bapak Ibu saudara. Standar menilai hidup kita apa? Apa jangan-jangan kita ini hanya menilai hidup orang? Amin saudara. Jadi di sini kita diajak untuk apa? Pengenalan diri. Amin. Who am I? Ya, karena oleh sebab banyak orang yang tidak mengenal dirinya lah, makanya dia berjalan menurut keinginannya sendiri. Amin. Saudara, itu yang kita mau terobos, Bapak Ibu saudaraku, di dalam pembelajaran kita selama kita berada di sini. Lebih dalam kita mengenal diri kita.
supaya kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran yang kuat. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena dengan kesadaran yang kuat kita melakukan segala sesuatu, itu berarti ditopang oleh pengertian-pengertian yang cukup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah anak, ya, gambaran daripada anak yang tidak bijaksana, yang tidak memberikan dirinya terbuka untuk diperlengkapi supaya dia mampu, ya, mempergunakan warisan yang memang tersedia baginya. Amin, saudara. Warisan saudara di dalam Kristus besar atau kecil, tapi saudara tidak akan bisa mempergunakan itu kalau saudara tidak menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kamu mungkin, Bapak Ibu Saudara, pasti seperti anak ini memboroskan hidup Bapak Ibu Saudara dengan kebanggaan-kebanggaan yang sia-sia. Karena memang dunia ini itu yang dipertontonkan. Paham saudara? Ya, semua orang merasa bijaksana Bapak Ibu Saudaraku, dengan berpikir bahwa dia bisa membuat sesuatu yang menjadi jaminan bagi masa depan dia. Benarkah? Saudaraku, di luar daripada kehendak Tuhan, kita tidak menemukan arti daripada hidup yang sesungguhnya berkenan kepada Tuhan. Dan kita tidak usah tanggung-tanggung dalam mengikut Tuhan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan tanggung-tanggung dalam mengikut Tuhan. Saudaraku, sekali mandi harus basah. Banyak orang saat ini Bapak Ibu Saudaraku masih mendua. Ya, masih mendua Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena fondasi tentang kebenaran Allah itu belum begitu menancap, berakar dalam-dalam di dalam hatinya. Sehingga itu Bapak Ibu Saudaraku, perumpamaan Yesus juga mengatakan, janganlah membangun rumah seperti di atas apa? Pasir. Ya kan saudaraku, walaupun bertumpuk-tumpuk sedemikian tinggi dan disusun sedemikian rupa, namanya juga pasir Bapak Ibu Saudaraku. Itu mudah dihempas, roboh bangunan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi membangun rumahlah di atas apa? Di atas batu karang. Saudara, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Karena itu, satu poin tadi yang kita temukan di situ, ya, nasihatnya adalah apa? Harus bijaksana. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mau menyampaikan firman Tuhan, ya, kaum ibu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan kaum bapak pemuda di pelayanan umum mengambil bagian ini sudah tahu maksud daripada pemberitaan yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau kita sudah lihat bahwa bagian ini menjelaskan apa? Nasihatnya adalah apa? Jadilah menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu adalah yaitu memberikan dirinya diperlengkapi. Ini kan anak bungsu kan? Ya kan berarti masih sedikit dia tahu, tapi dia udah sok tahu Bapak Ibu Saudara. Nah itu ya, masih sedikit dia tahu tapi udah sok tahu. Karena itulah maka dia memboroskan hidupnya dengan melakukan hal yang konyol, yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip di dalam keluarganya. Kita kan keluarga Allah, amin. Iya Bapak Saudara, prinsip hidup kita adalah prinsip keluarga Allah. Ya saudaraku. Nah, jadi saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sekarang kita melihat di dalam ya kitab firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul kita. Nah, kalau itu tadi perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus semasa dia hidup di bumi ini, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3, saudaraku, ya, adalah kunci berhasil untuk kita menjadi orang yang bijaksana. Kita lihat dulu saudaraku di 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasal 3, ya saudara boleh dibaca 1 Korintus pasal 3 dari ayatnya yang ke-6. Apa dikatakan di situ? 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi apa? Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi harus ada yang menanam, harus ada juga yang
menyiram. Jadi Allah itu memakai orang, Bapak Ibu Saudaraku, bukannya tumbuh sendiri, saudara. Amin. Nah, di dalam persekutuan, di dalam gereja, di sini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tempatkan karunia-karunia untuk membangun. Bukan karunia-karunia yang aneh-aneh, Bapak Ibu Saudaraku, ya kan? Berbahasa roh dan sebagainya itu aneh, karena orang nggak ngerti apa yang dimaksudkan. Tapi karunia-karunia untuk membangun. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Tetapi yang diutamakan adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Itu yang ditinggikan. Karena dikatakan ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan siapa? Yang dipentingkan di sini siapa? Melainkan Allah yang memberikan apa? Pertumbuhan. Amin. Allah pasti memberikan pertumbuhan atau tidak? Pasti. Kalau ini soal bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang rela dengan hati yang rela menanam. Amin, saudara. Nah, apa yang mau tumbuh, Bapak Ibu Saudaraku? Boro-boro buah yang mau dipetik. Orang yang nanam aja nggak ada. Harus ada orang yang rela hati menanam, Bapak Ibu Saudara, menabur. Amin. Iya. Ada orang yang rela, ada orang percaya, anak Tuhan, anggota jemaat, ya, para pelayan semuanya yang menanam, tapi juga harus ada yang apa? Yang memperhatikan. Bukan ada orang menanam, ya biar dia aja di situ, itu urusan dia. Nggak begitu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena apa? Jiwa-jiwa itu perlu dirawat. Kalau ada jiwa baru masuk ke dalam persekutuan, jangan dicuekin. Saudara dan saya juga harus mengambil bagian untuk menelepon dia, untuk memberikan keramahan kepada dia. Jadi bukannya ya udah begitu aja, Bapak Ibu Saudaraku, jalan masing-masing. Saudara bukan orang yang bijaksana. Saya kasih tahu aja. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan Tuhan percayakan apapun kepada ya pelayan-pelayan yang mempunyai sifat masih memelihara apa? Ego. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Percayalah. Dengarkan pesan-pesan selama saudara berada di sini. Ya, dan itu pasti menopang kekuatan saudara untuk lebih berintensif. Ya, sesudah saudara kembali, kita pulang ke tempat kita masing-masing. Ya, karena itu sudah mekanisme cara kerja daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam persekutuan adalah cara kerja di mana satu dengan yang lain harus bekerja Sama. iya. Singkirkan Bapak Ibu Saudaraku sifat-sifat egoisme dari persekutuan orang kudus, maka Tuhan akan memberi pertumbuhan. Amin. Tapi kalau saudara dan saya masih memelihara sifat-sifat egoisme di dalam persekutuan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu akan digelayuti oleh konflik dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dan itu adalah merupakan satu perkumpulan yang tidak bijaksana. Apa Ibu Saudara? Tahu saudara bom waktu kan? Iya, saudara, itu ditanam atau di mana ditanam? Di permukaan atau ditanam? Ditanam. Yang sewaktu-waktu itu pasti meledak dan membuat orang terheran-heran dan tidak bisa diperbaiki lagi. Nah itu semacam bom waktu. Jadi kita harus mempunyai kesadaran day by day, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mempunyai kesadaran setiap hari. Bagaimana kita sadar? Itulah kita bijaksana harus memperlengkapi diri dengan firman Tuhan. Karena saudaraku, saya kasih tahu, kita ini daging. Saudara paham? Dan Paulus katakan, kamu sudah mati dahulu. Karena apa? Karena pelanggaran dan dosamu. Apa yang mati? Dagingmu sudah mati. Itu nggak bisa memberikan reaksi apa-apa kepada Tuhan. Hanya rohmu yang sudah diperbaharui, manusia barumu, itu yang mempunyai, yang bisa klik. Amin. Yang bisa klik dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka itu yang harus bijaksana, dikasih dia vitamin rohani supaya selalu sehat dia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, supaya ada gairahnya untuk menyambut hal-hal yang positif dalam kehidupan. Ya, tidak mudah stres, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Iya, saudara.
dunia ini penuh dengan tekanan dan kita harus bijaksana bagaimana cara kita diselamatkan, bukan hanya ke surga tapi diselamatkan juga dari keadaan dunia yang sangat runyam, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan banyak hal yang harus kita koreksi dan harus kita kritisi. Saudara dan saya tidak bisa hanya mengikut arus saja. Amin. Dan itu yang kita mau didik kepada anak-anak ini semuanya. Mereka harus belajar berdisiplin mulai dari sekarang. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya mereka jangan menjadi anak-anak yang memaksakan kehendak suatu saat. Dan itu celaka di dalam keluarga. Tidak mau berunding, tidak mau kerjasama, dan tidak mau dengar-dengaran, tidak mau sharing. Bapak Ibu Saudara, ya apa maunya harus itu yang terlaksana. Nah, itulah anak yang tadi itu, ya kan? Karena apa? Dia di Israel itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, anak yang disebut sudah akil balik itu, barangkali kalau kita lihat seperti umur Yesus Kristus, Yesus Kristus lepas dari orang tuanya umur berapa? Berapa? Iya, 12 tahun. Jadi masih, kalau bagi kita itu masih apa? Masih kecil, tapi di sana orang lebih cepat dewasa. Tapi dewasa pun menurut dia dewasa. Buktinya dia berfoya-foya dan dia habiskan itu harta orang tuanya. Tetap juga saat ini saudara dan saya di dalam Kristus, kitalah yang sudah didewasakan di dalam Dia. Amin. Sebab segala dosa kita sudah diampuni. Amin. Saudara dan saya sudah ditebus dari segala penghalang-penghalang yang membuat kita untuk bisa menikmati warisan dan sejahtera Tuhan dan sukacita dan bijaksana dan segala kebenarannya. Maka tadi dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, kunci berhasil adalah di sini dikatakan tadi, apa kunci berhasilnya kalau begitu Bapak Ibu Saudara? 4 kata. Ya, kunci berhasil kita untuk memperlengkapi diri bisa sendiri nggak? Ya, saudara Daniel bisa nggak bertumbuh sendiri di dalam Tuhan? Ya, nggak bisa, saudara. Ya, karena apa? Coba kaki kiri, dia harus bersatu dengan kaki kanan. Bapak Ibu Saudara tidak bisa. Karena memang Tuhan sudah merancang, mendesain tubuh Kristus itu adalah merupakan organisme yang hidup. Ya, bukan organisasi tembok-tembok yang dibuat oleh manusia, organisme yang hidup. Bapak Ibu Saudara. Jadi karena organisme yang hidup itu adalah satu dengan yang lain harus saling terhubung, ada yang menanam, ada yang menyiram, barulah Allah memberikan pertumbuhan. Jadi saudaraku, inti berhasilnya, ya, kunci berhasilnya adalah apa? Supaya kita bisa menjadi bijaksana dalam hidup kita, dalam konteks kita sebagai anggota tubuh Kristus. Apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus bekerja sama. Tanpa itu nonsen, Bapak Ibu Saudara. Saya kasih tahu aja dari sini. Jadi jangan menjadi orang yang egois dan merasa bahwa bisa jalan sendiri. Itu peringatan daripada firman Tuhan dari kebenaran ini, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya seperti ini sekarang ini masih kuat. Katakan begitu Bapak Ibu Saudara, kuat berdiri. Bapak Ibu Saudara, apa seterusnya bisa begitu? Tidak bisa, mesti ada yang menopang suatu saat. Bahkan untuk makan pun suatu saat, kalau Tuhan kasih panjang umur, Bapak Ibu Saudara, butuh orang lain. Amin. Butuh anak-anak untuk memberikan perhatian. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kita orang tua bisa celaka. Karena fisik sudah tidak mendukung lagi. Benar nggak Saudara? Anak-anak mulai dari kecil bisa mereka, Bapak Ibu Saudara, besar sendiri. Nah bisa. Di situ harus ada orang tua yang menanggalkan kepentingan dirinya, menunda keinginan-keinginannya demi untuk membesarkan anak-anak. Sama juga kalau suatu saat sudah dewasa, kalau suatu saat orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik, mesti anak-anak juga menunda keinginannya untuk memperhatikan orang tua.
Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku sudah harus ditanamkan dalam konsep sebagai orang kudus. Tidak mesti dunia mengajari kita yang begitu-begitu. Amin. Dunia juga sadar akan hal itu, tapi banyak juga orang yang tidak mampu melakukan itu. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Nggak ada jaminan. Bagi orang yang sudah mengetahui sesuatu yang baik pasti melakukannya. Nggak ada jaminan itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Tapi orang yang mengetahui kebenaran di dalam Tuhan, pasti dia dimampukan oleh Tuhan melakukan hal yang baik. Tepuk tangan dulu. Nah, itu yang kita pelajari, saudara. Amin. Ya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus yakin bahwa Tuhan bisa dan Tuhan pasti mampu merubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan karena itulah memang yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. Amin. Iya. Dan kita sekarang mempelajari tentang gambar diri kita itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kunci berhasilnya tadi apa Bapak Ibu Saudara? Mau bekerja sama. Harus menjalin kerjasama. Ini anak-anak muda Bapak Ibu Saudaraku, ya, belajarlah dari sekarang untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya pada momen-momen begini saja Bapak Ibu Saudara, atau pas ada saat berkumpul di gereja saja saudara berkomunikasi. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalian perlu saling ada reminder, harus ada saling mengingatkan. Amin. Karena motivasinya sudah sama, ingin bertumbuh di dalam kebenaran. Nah, kalau orang lain Bapak Ibu Saudara, banyak teman-temanmu, banyak sahabatmu di luar sana, memang tahu dia tujuan hidupmu? Nggak tahu, paling tahu di dalam bidang yang kalian kerjasama, tentu saja. Tapi ini kan soal bagaimana kita menambahkan nilai-nilai yang kita percayai di dalam tubuh Kristus. Saudara dan saya tidak boleh yang menjalani cara hidup yang menemui kegagalan lagi. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan dia tidak akan mati lagi. Amin, saudara. Dan itulah yang menopang kebenaran, yang menopang hidup saudara dan saya. Setiap hari memang Tuhan mau dan Tuhan menginginkan, ya, supaya kita selalu berhasil di dalam memenuhi kehendak-Nya. Amin, saudara. Dan tidak ada lagi waktu yang harus disia-siakan, dan tidak ada lagi Bapak Ibu Saudaraku sesuatu yang harus dilewatkan begitu saja tanpa bermakna. Ya, begitu ya ini. Setuju ya? Oh, iya. Luar biasa. Ya, saudari kita ini, saudari ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, belum tahu baca Alkitab saja udah megang-megang Alkitab begitu, ya kan? Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Dan kelihatannya dia mulai dari kecil, ya kan? Dia sudah Tuhan persiapkan untuk bisa memperlengkapi orang lain, dan terbukti dia menjadi guru. Amin. Guru yang hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pikirkanlah, usahakanlah supaya saudara bisa berkontribusi untuk bisa mengajar orang lain. Karena kebenaran itu memang harus diajarkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita berpikir bahwa kita hanyalah orang yang pasif, ya kan, hanya menerima dan mengaminkan saja, tapi kita juga harus bisa menyalurkannya. Nah, saudaraku, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka tadi kata yang sangat menarik, orang yang bijaksana dan yang menemukan kunci berhasil, Bapak Ibu Saudara, itu adalah orang-orang yang siap menerima perubahan hidup yang perubahan apa Bapak Ibu Saudara? Hidup yang baru. Amin. Mengenal diri kita secara benar, saudaraku, ya, di tengah-tengah dunia yang menekan kehidupan. Saya ulang sekali lagi, Bapak Saudara, mengenal diri kita di dalam Tuhan sangat penting di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan. Supaya saudara dan saya tidak
ditenggelamkan. Ya, tapi saudara tetap eksis karena Tuhan yang mengangkatnya. Amin. Ya, saudara, itu penting sekali. Karena dunia ini bukan dunia yang baik-baik saja. Jangan saudara terlalu percaya dengan segala perubahan apapun yang dijanjikan oleh pemimpin. Ya, amin, amin, puji Tuhan. Tapi saudara tidak bisa menaruh harapan di situ, meletakkan harapan di situ. Untuk apa Yesus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Kalau memang sistem dunia ini bisa menjanjikan, sadar kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Tidak mungkin saudaraku. Jangan mau, saudara dan saya, jangan mau terbawa oleh rupa-rupa angin, permainan kata-kata, dan idealisme, ideologi, atau apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, saudaraku. Ikuti saja dengan kesadaran bahwa hidup kita adalah hidup yang ditopang sepenuhnya oleh kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena itu penting atau tidak kita mengenal diri kita? Memang ada di sini yang tidak mengenal dirinya. Cia, kenalkah dirinya? Siapakah dirimu? Ya. Kemudian siapa lagi? Eber, siapa dirimu nak? Orang percaya, Kak. Wah, orang percaya. Tepuk tangan dulu dong, ya kan? Nah, kalau orang percaya, setiap hari dia mengenal dirinya orang percaya, ya kan? Dia tidak akan buat kesal temannya di kelasnya. Karena orang percaya bukan begitu. Amin. Iya, tapi karena kadang-kadang kiring-kiring, sehingga begitulah. Maka harus diperlengkapi, Bapak Ibu Saudara. Setiap minggu dia harus menampilkan ayat Alkitab 7, 8. Wah, luar biasa. Karena itulah dia ingin menunjukkan, itulah Heber Sinaga yang sebenarnya di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, ya itu pasti pusing ibunya, bapaknya, ya kan? Nah, sama kita semua juga Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita ini adalah orang-orang yang membawa latar belakang hidup yang lama. Syukurnya adalah, beruntungnya adalah kita mengenal diri kita sekarang adalah manusia baru, ciptaan baru. Amin. Jadi selalu ada senyum. Senyum. Iya, selalu ada senyum. Dan senyum itu tidak berarti Bapak Ibu Saudaraku hanya secara fisik. Itu senyum di dalam hati. Ada kesenangan, maksudnya ada ucapan syukur di dalam hati. Ya, ada damai di dalam hati. Kalau orang yang marah, Bapak Ibu Saudara, ada senyumnya enggak? Tadi udah dilihat ya. Itu tadi Bapak Ibu Saudara. Ya, di hati kita ada senyum. Senyum daripada Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita, bahwa dia bertahta. Apa yang belum, yang sudah disyukuri, yang belum dipelajari. Amin. Ya, saudara dan saya juga seperti itu. Kita sudah mengenal diri kita, tapi baru sebagian hal. Hal yang lain, karena diri kita sebagai ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus Yesus itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah manusia super. Anak-anak senang dengan Superman. Padahal itu adalah ilusi fiktif. Makanya anak-anak nggak pernah sampai kepada sesuatu yang lebih baik dengan mengikuti tokoh-tokoh kartun seperti itu, karena itu nggak nyata. Iya kan? Nah itu anak-anak jadi terbiasa dengan apa? Hayal. Karena nggak pernah tiba kepada suatu kenyataan. Saya tanya, Yesus Kristus bangkit itu nyata atau tidak? Nyata, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia mati di atas kayu salib mengampuni segala dosa kita. Itu omong kosong atau itu nyata? Nyata. Jadi hidup kita melekat kepada kenyataan itu. Amin. Iya, saudara. Bukan di awal-awal, Bapak Ibu
saudaraku, bukan melayang-layang. Hidup kita melekat kepada kenyataan di mana Yesus Kristus mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib. Dia menyatakan sudah selesai, mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dia dikuburkan, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga dan dia menyelamatkan kita melalui Injil kasih karunia Allah, berita tentang salibnya. Yesus mati hapus segala dosa. Setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan pasti diselamatkan ke surga sekali untuk selama-lamanya. Itu nyata atau hanya lip service? Nyata. Itu bukan, Bapak Ibu Saudaraku, hanya merupakan satu ritual daripada keagamaan. Bukan. Itu nyata kehidupan. Jadi kehidupan saudara melekat di situ. Dan saya, setiap orang yang percaya sudah menjadi anggota tubuh Kristus, dan hidup Kristus adalah hidup kita. Itu nyata. Dan kita mau, saudaraku, selalu bertumbuh dan berkembang di dalam kenyataan itu. Amin. Ya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, adakah Bapak Ibu Saudara orang yang berusaha membuat dirinya, ya, ada kan yang menggunakan implantasi itu kan? Nah iya Bapak Ibu Saudara, yang apa? Yang suntik apa? Silikon dan mengoperasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang mau dicapai? Karena dia ingin menggambarkan dirinya dengan seperti itu demi penerimaan menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Oh ya, kalau begitu kita sembarang aja gitu, Bapak Ibu Saudara. Tidak, bukan begitu saudara maksudnya. Lakukan segala sesuatu supaya apa tadi? Untuk membangun, memberikan kepada orang lain satu semangat supaya bisa menjalani perubahan. Seperti apa kita harus menampilkan manusia batiniah kita. Amin saudara. Karena kalau manusia batiniah orang bagus, maka keluarnya juga dia pasti bagus. Amin. Iya saudara. Apa ya Bapak Ibu Saudara, menjadi acak-acakan. Ya, kalau hati kita bagus, hati kita tenang, dan hati kita gembira, pasti juga tampilnya juga apa? Bagus juga. Amin saudara. Jadi itu menjadi selaras luar dalam. Tapi dimulai dari mana saudara perubahan itu? Dimulai dari dalam. Manusia batiniah itu yang harus diperbaharui, karena itulah kita, itulah diri kita, itulah yang perlu kita perhadapkan terus Bapak Ibu Saudaraku kepada cermin. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tidak menghadap cermin, memang tahu banget tentang wajahnya, enggak kan? Butuh enggak cermin saudara, terutama ibu-ibu atau kaum wanita? Butuh enggak cermin? Ya butuh. Apa? Untuk apa cermin itu Bapak Ibu Saudara? Membantu untuk melihat diri kita sendiri. Firman Tuhan adalah cermin yang bisa menjum. Apa jum? Memperbesar Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena pandangan kita, saudaraku, yang kita bawa dari masa lalu kita itu sempit, kerdil. Pandangan dunia itu Bapak Ibu Saudaraku sempit dan kerdil. Karena itu adalah pandangan yang digerakkan oleh keinginan daging manusia yang tidak searah, sejalur dengan rancangan Tuhan. Saudara percaya nggak pernyataan saya seperti itu? Apa dunia ini sedang memuliakan Tuhan? Tidak. Wah, Bapak Ibu Saudara memuliakan diri sendiri. Dari mana kita tahu? Ya coba aja sampaikan berita tentang Injil keselamatan kepada mereka. Diterima atau tidak? Nah itu Bapak Ibu Saudara. Itu orang pintar atau orang bodoh? Orang-orang itu. Ya memang menurut dunia itu orang-orang hebat, orang-orang pintar, tapi justru mereka lah yang menjadikan Yesus Kristus kan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Karena itulah maka kita lihat bagaimana kita, saudara, menjalani
apa yang disebut dengan thinking process. Yaitu proses apa? Proses berpikir. Ya, saudara sebelum datang di sini berpikir dulu nggak tadi pagi? Berpikirlah. Kalau berpikirannya jadi lain, nyampe nggak di sini? Ya seperti yang tidak sampai. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada nggak yang tidak sampai? Iya. Mau ikut, iya. Tapi sampai nggak? Itu gara-gara apa itu? Ya karena berpikirnya salah. Apa susah Bapak Ibu Saudara untuk memahami bagaimana kita bertumbuh di dalam pengenalan diri kita sebagai manusia baru? Thinking process itu yang harus kita hadapkan kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubah diri kita menjadi sebangun sekarang dengan apa yang Dia kehendaki. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Sudah, amin. Sudah pasti masuk surga, sudah pasti selamat kan? Tapi bukan titik dan. Ada dan ya kan? Ada dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Datang. Come. Ya Bapak Ibu Saudara. Come into. Jadi datang Bapak Ibu Saudaraku, bukan menjauh. Amin. Dan untuk itu memang gak bisa dipaksa. Itu kesadaran orang. Amin Saudara. Dan kesadaran itu yang perlu kita bangun terus. Nah saudaraku, karena itu di dalam memahami thinking proses ini, saudaraku, ada satu ya kesediaan yang sudah dibentuk, yang sudah diselesaikan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, dan dalam seluruh rangkaian pekerjaannya yang sudah selesai. Dari situ ada thinking proses yang sempurna, Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak sama dengan pikiran manusia. Coba kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Ya, saudara. Roma pasal yang ke-12. Ayat 1 dan 2. Boleh satu orang membacakan untuk kita dengan menggunakan mic kalau ada dekat di tangannya. Silakan langsung saja. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, persembahan yang benar. Ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pertama kita lihat di sini disuruh apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, bukan yang berdosa. Banyak orang mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen, dia adalah pengikut Kristus, ya. Dia merayakan Natal sangat luar biasa. Dia merayakan hari-hari raya Kristen sangat luar biasa. Dia berkhotbah, dia mengajar. Tapi dia juga sekaligus adalah orang berdosa. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, sinkron. Sinkron itu harmonis dengan kehendak Tuhan, beda. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Amin. Karena kita adalah orang kudus, bukan orang berdosa. Tadi kita belajar mengenali diri kita di dalam Kristus. Who am I? Apa saya orang berdosa? Berarti pikiran saya adalah pikiran yang berdosa. Karena saya menyadari saya adalah orang berdosa. Tapi kalau saya menyadari saya adalah orang kudus, berarti orientasi, arah daripada pikiran saya harus kepada apa? Kekudusan. Nah itu dia. Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, karena kamu adalah orang kudus. Baru selaras. Caranya ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lagi-lagi dan yang sempurna, bukan yang bercacat. Saudara,
Jadi ibarat kalau di marketing itu kan ada produk unggulannya, ya kan? Benar nggak, saudara? Nah kalau itu berhasil, berarti yang lainnya juga pasti ngikut kan? Lainnya Bapak Ibu Saudara. Maka itulah yang diutamakan karena itu puncaknya. Karena di situ nilai yang tertinggi, benar nggak? Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara dan saya sudah disempurnakan di dalam Kristus. Semua dosa kita sudah diampuni, bukan sebagian. Amin. Kita sudah ditebus dan kita adalah anggota tubuh Kristus selama-lamanya. Nggak ada anggota tubuh Kristus berdosa. Nah itu gimana ceritanya, saudara? Masa ada masuk ke dalam tubuh Kristus yang berdosa? Itu caranya bagaimana? Kalau dia dulu, Yesus dulu ketika dia lahir ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara, dia masih bisa digoda oleh dosa atau tidak? Masih bisa digoda-goda atau tidak? Ketika dia hidup dalam tubuh jasmani, masih banyak pencobaan di padang gurun, salah satu kan oleh iblis kan? Karena dia masih hidup di dalam daging manusia yang hidup secara physically. Terus sekarang, nah mana bisa Bapak Ibu Saudara Yesus digoda-goda oleh daging lagi? Dia kan udah menjadi Tuhan, udah menjadi roh, dan dia duduk di sebelah kanan Allah di dalam sorga. Karena itulah saudara dan saya kalau bisa dibilang mempromot, iya kan? Apa istilahnya? Mengendorse. Apa yang diendorse oleh saudara dan saya, apa yang kita promote adalah sesuatu yang sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus luar biasa enggak? Kasih Tuhan pada kita. Memang saudara dan saya siapa? Sehingga Tuhan melibatkan saudara dan saya mengendorse sesuatu yang sempurna kepada dunia ini. Wow. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Iya. Itu kita mengenal diri kita. Amin. Supaya kita tahu bahwa hidup itu memang sangat berharga. Iya kan? Bukan kaleng-kaleng, Bapak Ibu Saudara. Sungguh. Jadi Tuhan mau kita mempromot, kita mau ya pinjam istilah saja, memasarkan satu produk unggulan yang luar biasa, yaitu yang sempurna, di mana diri kita ada di dalamnya, di dalam tubuh Kristus. Jadi saudaraku, apa iya kita mau menyia-nyiakan hidup kita lagi? Saudara, belajar kita terus untuk menjadi bijaksana. Ya, saudara. Janganlah kamu menjadi, jadi thinking prosesnya tadi adalah, proses berpikirnya adalah apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Oh, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena itu ya nggak usah kita bercita-cita, malas-malasan saja. Keliru itu Bapak Ibu. Dunia saja berupaya untuk memperlengkapi dirinya supaya dia bisa bertahan survive. Masa kita menjadi pengemis? Amin. Terbalik itu, saudara. Justru untuk membuktikan kepada dunia bahwa Allah kita hidup, bahwa kita tidak akan dipermalukan, bahwa saudara-saudara saya dipelihara oleh kasih karunia-Nya, maka saudara harus menambah ketekunan di dalam hal bekerja. Setuju atau tidak? Ya, tepuk tangan dulu, saudara. Iya, seperti itu ya. Nah, anak-anak juga begitu, ya kan? Orang-orang kudus, orang-orang beriman yang terus menyampaikan firman Tuhan di depan setiap minggu di gereja harus meningkat prestasinya. Karena memang bisa kan? Bisa atau tidak? Ya bisa lah Bapak Ibu Saudara. Kan Tuhan yang mengubahkan pribadi kita menjadi lebih baik. Amin. Makanya dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apanya yang berbeda? Thinking prosesnya,
cara berpikirnya bahwa aku berjuang dalam hidup ini karena aku tahu ya bahwa di dalam diriku sebagai manusia baru Tuhan ingin memaksimalkan aku menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Iya, bukan mau meninggikan egoisme saya supaya saya dielu-elukan dan supaya saya mendapat tepuk tangan aplaus dari orang, enggak. Bukan itu tujuan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang kita pahami diri kita sebagai manusia baru. Ya kan? Menurut Bapak Ibu Saudara, cocok enggak manusia baru itu bermalas-malasan? Ya enggak cocok lah. Bukan diri saya itu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, manusia baru itu adalah manusia yang aktif, proaktif. Amin. Namanya juga hidup, bukan mati lagi. Sudah dihidupkan bersama dengan Kristus. Manusia baru, Bapak Ibu Saudaraku, yang sudah ditebus dengan segala kendala-kendala. Dan kita belajar untuk masuk di dalam kenyataan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, jangan ngarap, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada itu. Itu hayalmu itu, imajinasimu itu yang masih dikontrol oleh kedagingan. Itu ambisimu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kita belajar untuk memperhadapkan diri kita sebagai manusia baru dengan proses berpikir, dengan membuktikan apa yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Karena kesempurnaan itulah yang mau di-zoom, yang mau diperbesar. Amin, saudara. Oleh Allah melalui hidup kita. Jadi bukan kita yang ingin mau menampilkan diri kita supaya layak bagi dunia ini. Bapak Saudara, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jadi Kristus yang ingin bekerja. Paulus katakan, aku bisa bekerja keras, lebih keras daripada yang lain, tapi bukan aku, melainkan apa? Kasih karunia Tuhan yang bekerja melalui aku. Hebat enggak Bapak Saudara? Hebat, tapi bukan kita yang hebat. Yang hebat itu Tuhan Yesus. Amin, saudara? Ya, jangan seperti banyak orang. Yang hebat siapa? Kita atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Amin, amin. Selamat ke surga dengan iman atau dengan iman tanpa perbuatan baik? Dengan iman tanpa perbuatan baik. Gak ada itu. Yesus Kristus hebat, tapi kau juga hebat di situ. Nah, untuk itu saudara dan saya diidentifikasi oleh apa? Dikonfirmasi oleh apa ini Bapak Ibu Saudara? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dikonfirmasi, diidentifikasi manusia baru saudara dan saya dengan apa? Dengan apa yang kita ketahui. Karena pengetahuan itu adalah kuasa yang Tuhan nyatakan saat ini. Karena Kristus Yesus saat ini ada di surga, tidak hadir di sini secara fisik. Dia diwakili, representasi daripada dirinya melalui apa? Melalui firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, mungkin orang yang berkata bahwa dia hebat, dia tahu ini, dia tahu itu, Bapak Ibu Saudara, tapi dia tidak tahu kebenaran. Kalau yang bilang itu, memang imajinasi hayal manusia itu bisa kok sangat indah dan bisa cemerlang dan gemerlapan. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara menampilkan sesuatu yang sangat luar biasa hasil karya manusia itu? 7 keajaiban dunia. Siapa yang buat 7 keajaiban itu? Ya bagi manusia kan. Tapi apa hubungannya dengan rencana Tuhan? Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya dengan kehendak Tuhan itu? Bagaimana kita tahu? Ya lihat di dalam firman Tuhan. Ada hubungannya itu dengan firman Tuhan? Tidak ada. Karena saat ini keajaiban satu-satunya yang Tuhan berikan, perkenalkan kepada manusia adalah keajaiban
keselamatan karena anugerah. Amin. Karena Yesus mati menghapus segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya pasti masuk surga dan dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi anggota tubuh Kristus. Itu keajaiban yang paling ajaib saat ini yang diperkenalkan oleh Tuhan kepada manusia. Amin. Amin. Kesempurnaan itulah yang Allah mau dikatakan tadi, supaya kamu dapat membuktikan. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia itu dikatakan apa? Supaya kamu dapat apa tadi? Yang duanya, supaya kamu dapat membedakan. Bukan hanya membedakan Bapak Ibu Saudara, tapi to prove. Amin. Ya, to prove itu apa? Membuktikan. Tapi bukan dirimu, Kristus yang membuktikan. Tapi maukah yang kau membuka dirimu untuk menjadi alatnya? Amin. Menanam dan apa tadi? Menanam dan menyiram. Iya, sangat luar biasa. Tapi Allah memberikan apa? Menjamin memberikan pertumbuhan. Ya, saudara harus bersemangat, lebih bersemangat lagi menjalani kehidupan ini. Karena kita mengenal diri kita lebih dalam lagi di dalam Kristus, yang saudara diberikan kesempatan untuk menjadi mitranya Tuhan Yesus, untuk memperkenalkan pekerjaan yang sempurna di dalam Dia. Ya, sedikit lagi ya, saudara, sedikit lagi. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku yang disebut dengan rahasia di dalam Alkitab yang berabad-abad belum pernah dibukakan sebelumnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Dia membukakan rahasia itu melalui hambanya Rasul Paulus. Dan tentang manusia baru ini, Bapak Ibu Saudara, begini kata Rasul Paulus. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, ya. Watak daripada manusia baru ini hanya yang ke-16 dan 17. Siapa membacakan untuk kita? Atau saya saja kalau sudah ditemukan. Ya. Sudah? 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan 17. Oke. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Oke. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Oke, satu dulu. Sekarang kita, Paulus mengatakan kita sama dengan Rasul Paulus kan? Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Pauluslah yang mengajarkan bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Bahkan dimulai dari dia, ya, sampai berakhir nanti di ujung terakhir adalah pada hari pengangkatan orang yang terakhir percaya, yaitu anggota tubuh Kristus. Sekarang katanya dengan mengetahui bahwa kita adalah manusia baru, ciptaan baru, maka proses berpikirnya katanya menilai manusia tidak lagi menurut ukuran manusia. Itu bagaimana hubungannya dengan Roma 12 tadi Bapak Ibu Saudara? Apanya yang tidak sama dengan manusia, menilai manusia dengan ukuran manusia Bapak Ibu Saudara? Proses berpikirnya tadi bagaimana? Tidak menjadi sama seperti dunia ini, saudara. Ya. Ketika Yesus Kristus ada di dunia ini, Dia adalah representasi daripada manusia yang sempurna. Dinilai secara physically. Dan penilaian terhadap ketaatan Yesus secara fisik adalah diukur dari ketentuan apa? Dari ketentuan hukum Taurat. Dilihat dari perbuatan-perbuatannya. Amin. Iya. Dan diukur dari perintah hukum Taurat. Dari pengetahuan hukum Taurat lah kita bisa mengetahui apakah Yesus benar-benar sempurna atau tidak. Sempurna atau tidak? Sempurna. Itulah pengetahuan secara kemanusiaan yang dimaksud di sini.
Tetapi sekarang tidak lagi menilai demikian. Lalu menilai pakai apa? Dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Memang Kristus sekarang ini sudah ada di mana? Sudah ada di bumi lagi, tidak ada di bumi lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita mengerti sekarang kebenaran Allah kepada kita tentang diri kita, tentang hubungan kita dengan Dia. Bukan kita menilai Kristus secara fisikali. Apalagi mengatakan Yesus Tuhan anak kecil. Kok anak kecil? Teganya. Engkau masih menilai dia sekarang menjadi anak kecil. Memang dia pernah menjadi anak kecil. Benar, saudara-saudara? Iya. Tapi Allah tidak menghubungkan sekarang keyakinanmu, ya, terhadap keberadaan Yesus saat ini seperti itu. Itu dulu, amin. Woi. Bagus. Udah 2000 tahun. Tahukah dunia itu yang menutup mata banyak orang untuk menerima Injil kebenaran. Karena yang dibanggakan itu adalah yang ditampilkan itu, yang diyakini, yang disanjung, yang dipromot. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang tidak membawa kepada ketentuan Allah saat ini, sebagaimana yang Paulus katakan bahwa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu tentang Injil, berita kabar baik bahwa Yesus telah mati dan bangkit karena segala dosa kita. Amin. Itu yang harus kau promot sebagai manusia baru saat ini. Amin. Karena di situ ada perfection, ada kesempurnaan, tapi bukan kesempurnaanmu. Kesempurnaan Tuhan. Amin. Dan kalau kau percaya, engkau menjadi bagian dari kesempurnaan itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya. Berapa yang dikasih Tuhan Yesus? Kalau saya berulang tahun nanti, doakan supaya saya masih tetap panjang umur juga. Amin. Amin dong, ya kan? Lalu saudara membicarakan tentang masa kecil saya. Bagaimana perasaan saya? Apa penilaian saya kepada saudara? Merayakan ulang tahun saya, tahun depan saya akan berumur, kasih tahu nggak ya? Tahu. Jadi kalau saudara datanglah untuk membuat saya senang, dan saudara menggambarkan seluruh perbuatan saudara yang mencerminkan saya adalah anak kecil, bagaimana perasaan saya? Anak-anak saya misalnya bawa apa nih? Mau bawa apa nih? Ya tentu saja saya akan berpikir apa? Ini orang bisa nggak sih menilai saya sekarang? Benar nggak? Lah, saudara tuh bukan berarti saya menyangkali saya bahwa saya pernah lahir dari anak kecil. Memang iya. Ya iya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana menghargainya? Ya sesuai konteksnya lah, amin. Sesuai kenyataannya. Nah, itu akibat daripada manusia terlalu berhalusinasi, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Saudara tidak boleh dengan pengetahuan seperti itu yang dimaksud, jangan serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini mempunyai pengetahuan sendiri tentang dirinya yang tidak ada sangkut pautnya dengan manusia baru di dalam Kristus Yesus. Itu tentang diri mereka. Dan saudara harus mengejar pengetahuan tentang who am I, yaitu kebenaran tentang diri kita. Supaya kita apa tadi? Bisa membedakan atau membuktikan. Karena itu di ayat 17 dikatakan apa? Jadi, kalau jadi berarti udah jadi belum? Udah. Jadi, udah jadi belum? Udah. Ya udahlah, Bapak Ibu Saudara, ya sudah jadi. Udah jadi belum makan siang? Sudah. Oh sudah, oke baiklah. Ya.
Karena saya tadi lagi berpikir, udah jadi belum Pak? Makanya kalau belum jadi, ya udah kita hentikan aja sampai sini dulu, ya kan? Oke, sedikit lagi saudaraku, sabar ya. Jadi ini kesimpulannya memang sudah jadi, amin. Dan kita sudah dijadikan di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam ruangan ini? Ada nggak yang tidak menyadari bahwa dia di dalam ruangan ini sekarang? Nggak aneh. Tidur pun pasti masih menyadari dia ada di sini. Amin. Lah iya saudaraku, siapa yang ada di dalam Kristus pasti sadar, tahu. Amin. Iya. Karena itu dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, new creation. Ya. Tahukah saudara, kita sekarang di sini dengan tubuh yang kita miliki saat ini, ini asalnya dari mana? Dari ciptaan baru kah ini? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Ini dari ciptaan lama yang terhubung dengan Adam. Makanya kita dulu adalah disebut orang yang berdosa karena hubungan kita dengan Dia. Amin. Tapi sementara secara tubuh, secara fisik kita disebut adalah tubuh yang berdosa, tetapi di dalamnya ada tubuh yang kudus, tubuh kebenaran. Amin. Tubuh Kristus namanya. Yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya sebenarnya yang baru sudah datang. Sadarkah kita itu? Yes, di situ kita sadar. Saya sadar bahwa saya sekarang tidak ada di Kelapa Dua Wetan. Sesadar-sadarnya. Pun ada nanti malam datang ke sini bawa senjata, taruh pistol di kepala saya untuk mengakui bahwa saya sekarang ada di Jakarta. Bagaimana kesadaran saya? Bapak Saudara, ya pasti saya bilang tidak, saya tidak ada di Jakarta. Karena begitu kuat melekat kesadaran itu terhadap kenyataan. Amin. Ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, tadi saya katakan, secara fisik itu bisa secara otomatis dialami oleh manusia, tapi secara rohani harus belajar kebenaran Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, karena itu yang terus meningkatkan intensi, kemampuan, kapasitas, kapabilitas daripada kita menyadari siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan dan bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap dunia ini. Amin. Kalau kurang kesadarannya, itulah makanya tenggelam. Banyak. Adakah orang percaya orang kudus yang tenggelam oleh dunia ini? Ya Bapak Ibu Saudaraku, ingat aja lah. Tidak bermaksud menghakimi, tapi kenyataannya memang begitu. Saudara, ya kan? Paulus juga mengatakan Demas sudah mencintai dunia ini. Dunia aja dicintai Bapak Ibu Saudaraku, segede ini dunia. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, manusia lama itu ingin kembali ke asalnya. Ya kan? Benar Saudara? Ingin kembali kepada keadaannya yang lama, ke sumbernya. Tapi di dalam diri orang percaya ada satu kekuatan yang membangkitkan ya minat dan juga membangkitkan sebuah perbuatan yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita bisa hidup di dalam kehidupan sesuai dengan kehendak daripada manusia baru itu. Amin. Saudara, itulah diri kita. Itulah yang terus-menerus diperbaharui menurut gambar daripada Yesus Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Amin. Satu kemauan, satu selera untuk memuliakan Dia. Amin saudaraku. Satu tubuh. Kalau satu sakit, yang lain juga merasa
Satu bersukacita, yang lain juga merasakan sukacita. Nah itu dia caranya dia, Bapak Ibu Saudaraku, hidup. Ya. Nah, maka karena itu kita ambil, Bapak Ibu Saudaraku, satu kesimpulan. Ya, ini adalah merupakan rahasia yang tersingkap, Bapak Ibu Saudaraku, melalui hikmat yang Tuhan karuniakan, yang disampaikan melalui hambanya Rasul Paulus, Rasul kita bangsa lain, menjadi sebuah realita, ya, di mana objek yang sedang berproses membentuk kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk menyatakan sinar kemuliaan kehidupan Kristus Yesus yang dinyatakan di dalam manusia baru. Amin, saudara. Manusia baru itu sudah jadi atau belum? Sudah. Pengalamannya sudah selesai apa belum? Belum. Itu yang dimaksud. Paham Bapak Ibu Saudara? Ini biar gampang dipahami. Saya buat Bapak Ibu Saudara lebih mudah memahami, ya. Supaya pulang dari sini nanti kita terus belajar meningkatkan pemahaman kebenaran kita. Pulang kita ke tempat kita, ya, ke ibadah kita. Saudara dan saya akan lebih seperti di dalam rasa lapar menikmati makanan yang lezat. Amin. Supaya seperti itu reseptornya, penerimanya. Amin. Kasih contoh begini supaya lebih mudah. Anaknya Pak Ridwan itu lahir sempurna atau tidak? Sempurna. Amin. Iya. Terus diurus terus, dikasih makan, dipelihara, diberikan segala yang terbaik. Ya. Ada atau tidak yang tambah anggota tubuhnya? Kan jadi aneh. Tapi bertumbuh. Apanya yang bertumbuh? Iya, bukan malah. Kan sudah sempurna dia lahir, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tapi walaupun dia sudah sempurna, masih perlu diasuh atau tidak? Ya harus. Karena dia harus menjalani kehidupan di dalam pengalaman yang lebih dewasa. Sama seperti itu saudara dan saya. Di dalam Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus, kita sudah sempurna. Amin. Ya. Tapi pengalaman kita perlu dikuatkan, ya, perlu dilatih. Karena apa? Karena kita hidup di alam di mana menghadapi berbagai pencobaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah sampai di surga, masih perlu bertumbuh nggak? Ya, bertumbuh ke arah mana lagi? Kan sudah selesai. Ya kan? Jadi di dalam pertumbuhan itu berarti dibutuhkan apa? Apa tadi dari awal? Yaitu apa? Latihan, kan Bapak Ibu Saudara, supaya otot-otot kita kuat, Bapak Ibu Saudaraku, menghadapi rintangan. Amin. Nah, kalau orang tua sudah semakin uzur, masih perlu latihan nggak? Seumur hidup kita harus apa? Berlatih. Apalagi latihan secara rohani. Amin. Supaya nanti jangan udah tua, omongannya udah keliru dari ajarannya. Wah, jangan saudara. Amin. Latih terus sampai tua juga, berlatih terus, ya kan? Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan nanti kalau udah tua secara fisik malah bilangnya apa? Ya, selamat masuk surga dengan mantap perbuatan baik. Apa-apa? Kok jadi berubah pengajarannya? Ada nggak orang seperti itu, orang percaya? Bisa jadi. Iya. Malah di masa tuanya menjadi tidak selaras dengan apa yang dia yakini di masa dia sehat, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang mengerjakan semuanya. Karena itu saudaraku, kita baca ayat yang terakhir. Terakhir. Ya. Galatia pasal 5
ayatnya yang ke-16 dan 18. Siapa yang mengerjakan, Bapak Ibu Saudaraku, memperlengkapi kita supaya kita bisa hidup bijaksana, supaya kita bisa menjauhkan ya Bapak Ibu Saudara hal-hal yang tidak membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, menjauhkan ya, supaya kita hidup di dalam manusia baru dengan realita kehidupan kita di dalam Kristus dan pengenalan kita yang sempurna ya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa terus memberdayakan kehidupan kita yang sempurna itu? Kita bisa nggak memberdayakan itu, Bapak Ibu Saudara? Bisa atau tidak? Tidak bisa, karena itu bukan berasal dari kita. Amin. Ya, kalau kaki kita terkilir, bisa kita perbaiki, bisa kita obati, bisa. Dengan usaha kita, bisa. Tapi kalau kerohanian kita, Bapak Ibu Saudaraku, orang percaya bermasalah kerohaniannya, siapa yang harus memperbaiki? Bisa dia sendiri? Tidak bisa. Karena itu bukan kehidupan dia. Kehidupan baru itu adalah kehidupan dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang punya caranya. Bagaimana caranya? Galatia 5, 16, 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maksudnya ialah hiduplah oleh apa? Oleh Roh. Hiduplah oleh Roh. Ya, caranya? Maka kamu tidak akan lagi mengikuti keinginan daging, karena ini masalah keinginan. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Ingat di situ Bapak Ibu Saudara, ada kata apa di situ? Bertentangan. Ya, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tidak bisa. Nah, bisa kamu melakukan yang kamu kehendaki, tapi kamu bisa melakukan yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Amin. Kenapa orang bisa melakukan kehendaknya sendiri? Ya karena dia tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Gampang kan? Apa? Bisa Bapak Saudara paham? Kamu tidak bisa mengikuti keinginan kamu sendiri, titik. Kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau kamu tidak memberikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, pasti kamu melakukan keinginanmu sendiri. Jelas ya? Maka di ayat 18 dikatakan sama-sama kita. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itulah yang merangsang pikiran manusia menjadi sangat duniawi. Paham Bapak Ibu Saudara? Ya, Roh Kudus merangsang pikiran orang percaya menjadi sangat rohani. Maka pilihannya ada di tangan siapa? Bapak Ibu Saudara, pilihan ikut atau enggak itu di tangan siapa? Ada pada diri kita, kan Tuhan nggak memaksa. Bisa nggak dipaksa mereka? Nggak bisa kan? Ikut, tapi kenyataannya nggak ikut, nggak bisa dipaksa. Paham Saudara? Karena itu harus dia yang memilih berdasarkan apa? Kesanggupannya. Jadi kenapa dia tidak sanggup? Ya karena dia mengikuti keinginan daging. Ya tentu saja nggak sanggup. Itulah sebabnya saudara dan saya harus apa? Menjadi habit, new habit, iya. Amin. Iya, kebiasaan baru, manusia baru, memperbiasakan Bapak Ibu Saudaraku mau dipimpin oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya yang semakin banyak mempengaruhi pikiran dan hati saudara, supaya kita lebih mudah, lebih fleksibel mengikuti apa yang diinginkan oleh Roh Kudus, dan saudara dan saya bertumbuh mempunyai kapasitas sebagai orang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Karena itu jadilah kita. Mengapa kita ada di sini? Karena itu topik kita Bapak Ibu Saudara yang pertama. Mengapa kita ada di sini? Saudaraku, ya, karena kita ingin menjadi orang yang lebih hidup, menjadi orang yang lebih bijaksana. Amin, saudara. Senang atau tidak kalau saudara diberikan Tuhan kapasitas untuk menjadi orang yang hidup bijaksana di tengah-tengah dunia yang semberau? Senang, bangga. Amin, saudara. Bangga, senang, dan puji Tuhan, saudara dan saya diberikan kesempatan untuk itu, dan pasti menjadi lebih baik lagi di tahun 2025. Nanti kita akan bahas itu di jam-jam berikutnya. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih yang mengikuti dari live streaming. Barangkali ada? Coba dicek. Ada yang mengikuti dari live streaming? Tuhan memberkati saudara-saudaraku semuanya yang mengikuti dari live streaming Facebook, dan doa yang sama juga dari kami dari sini untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, semua kita sama-sama diberkati oleh Tuhan dengan segala kebaikannya, berikan kita segala berkat yang berlimpah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di tempat yang sejuk ini ya Tuhan. Terlebih lagi semakin sejuk saja karena firman Tuhan menyirami hati dan pikiran kami, menyiram, dan kami bersyukur ya Tuhan karena semakin disegarkan lagi kerinduan kami semua supaya menjadi orang-orang yang lebih bijaksana, bukan menjadi orang yang teledor, dan bukan menjadi orang yang sembarangan, tapi orang yang bijaksana yang dapat mengatur lagi, memberikan diri kami diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Pikiran dan hati kami dimantapkan lagi, karena kami rindu supaya makin banyak orang yang terberkati, dan melalui tiap-tiap keluarga kami terlebih dahulu segala sesuatu dipenuhkan oleh Tuhan, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, salam semuanya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada